Hi, welcome back to my channel. This video is a follow-up to my previous video or previous monologue about story of my language. How I learn a new language by changing my mindset or the sense of learning, guys. So, what is that and how to build it? How did I build it? Let's start. Jing 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 jing. Oke guys, karena ini adalah video opini yang isinya ada tips, jadi aku pakai bahasa Indonesia aja ya, pakai my native language gitu, biar enjoy gitu aku ngejelasinnya ya. Jadi, sense of learning itu apa sih? Sense of learning itu adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu atas dasar cinta gitu ya, terhadap hal itu. Jadi kita kalau misalkan merasa jenuh dalam melakukan itu, ya kita gak akan sampai kebangetan, gak akan sampai burn out gitu kan. Nah, ini penting ya teman-teman, karena dalam belajar bahasa itu butuh waktu yang lama, butuh konsistensi yang konsisten gitu ya. butuh konsistensi yang konsisten gitu. Maksudnya benar-benar butuh kesabaran gitu. Karena dalam belajar bahasa itu kita nggak bisa kebut semalam, nggak bisa SKS gitu ya. Kita itu maraton kalau dalam belajar bahasa gitu, bukan sprint teman-teman. Makanya dulu aku sebelum ancur ke dunia bahasa, aku belum mengenal sense of learning ini ya teman-teman. Sampai aku mulai mencobanya gitu. Nah langsung aja ya, dari mana harusnya kita memulai untuk membangkitkan sense of learning ini teman-teman, atau mengubah mindset dalam belajar bahasa ini. Ini murni tips dari aku ya, murni opini aku. Pertama, mulai dulu dari goal teman-teman. Kalian belajar bahasa itu, apa sih yang pengen kalian capai di bahasa itu tuh gitu. Kalian gak usah nanggung-nanggung kalau ngeset goal dalam belajar bahasa. Udah speaking aja teman-teman. Jangan karena saya mah cuma pengen bisa nonton film tanpa subtitle misalkan. Menurutku itu kurang teman-teman ya. Atau pengen bisa dengerin lagu Taylor Swift nih tanpa lirik misalkan. Itu kurang loh teman-teman, sumpah. Gak masalah bahasa yang pengen kalian pelajarin itu bahasa apa, entah itu Inggris, Arab, Cina, Jepang, Korea, apa itulah pokoknya. Usahain goal kalian itu ya setinggi-tingginya gitu ya, speaking gitu. Karena goal tertinggi dalam bahasa itu, level tertinggi itu adalah speaking gitu. Ini aku nggak ngomongin level A1, A2, B1, bukan itu ya, bukan standarisasi itu, tapi lebih ke skillnya teman-teman. Kalau kita udah bisa speaking, maka otomatis skill yang lain tuh udah kelatih gitu loh, udah auto kelatih gitu. Yang kedua ya, ini yang sering banget aku ulangi gitu. Kalian jangan terpaku pada sesuatu yang membatasi kalian gitu. Misalkan kamu sekarang pengen belajar bahasa Spanyol misalkan hari ini tuh kamu tuh pengen banget belajar bahasa Spanyol gitu. Udah dicita-citain dari dulu gitu. Tapi kamu masih menyadari bahwa bahasa Inggris kamu tuh kurang gitu. Nah, terus kamu tuh bingung, mending Spanyol dulu atau mending Inggris dulu gitu. Mending mulai belajar bahasa Spanyol atau mending lancarin dulu Inggris gitu, masterin dulu Inggris gitu. Nah, kalau kalian pilih bahasa Inggris dulu, pertanyaan tuh apakah gak jenuh gitu loh? Udah berapa lama gitu kan belajar bahasa Inggris, tapi ya mungkin kalian ngerasa stagnan gitu kan, merasa boring gitu loh di Inggris itu gitu. Kenapa nggak langsung bahasa Spanyol aja sekalian gitu? Misalkan kalian langsung aja ke Duolingo misalkan ya, kan itu di Duolingo banyak ya dari for English speaker gitu kan. Kalian bisa pilih bahasa Spanyol. Nah, kalian bisa coba cara itu gitu. Sehingga nanti kalian dalam belajar bahasa Spanyol itu secara nggak langsung kalian belajar bahasa Inggrisnya juga gitu. Secara nggak langsung kalian dilatih bahasa Inggrisnya gitu. Dan itu sebenarnya yang aku alami gitu ketika belajar bahasa Thailand dan bahasa Turki teman-teman ya. Itu awalnya aku gak bisa gitu loh, bahasa Inggris tuh gak bisa ya. Tapi karena karena terbiasakan gitu kan, dengan mengeksplorasi hal baru itu, mengeksplorasi bahasa Thailand yang baru buat aku, itu lebih seru menurutku gitu, lebih menyenangkan daripada aku fokus dulu belajar bahasa Inggris gitu. Terus di poin kedua ini, apa sih yang menjadi poin pentingnya? Yaitu kita lebih punya sense of learning itu ke bahasa Spanyol daripada bahasa Inggrisnya. Lah, kok bisa disimpulin kayak gitu? Ya karena pada saat itu kamunya lagi pengen banget belajar bahasa Spanyol gitu. Bahasa Inggris mah itu cuma excuse aja gitu ya, cuma alasan aja, cuma kayak constraint aja, kendala aja gitu, yang justru bikin kamu lebih overthinking lah istilahnya gitu. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, kalian jangan nerjemahin dari bahasa
ibu kalian atau dari bahasa asli kalian gitu ya. Bahasa asing itu ya, yang bukan bahasa kita, itu tuh punya mindsetnya tersendiri, punya pola pikirnya sendiri, punya gimana ya? Ya pola pikir gitu loh teman-teman. Contohnya aja di bahasa Inggris, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau kita dalam bahasa Indonesia pengen bilang buku saya, nah di bahasa Inggrisnya itu kan bilangnya my book, kayak kebalik gitu kan. Itu baru bahasa Inggris gitu loh teman-teman. Itu baru cuma frase doang gitu, cuma 2 kata ya kayak gitu. Sisanya kan bahasa Inggris masih SOP gitu kan, masih subjek predikat objek gitu. Nah, gimana kalau bahasa misalkan bahasa Turki misalkan ya, itu yang lebih kebalik lagi. Contoh ya, saya ingin mendengarkan apa yang kamu bicarakan kepada temanmu kemarin. Ini kalimat panjang ya. Nah, bahasa Turkinya tuh kan ben de dünkü arkadaşına konuştuğunu dinlemek istiyorum. Susunan katanya aja udah beda banget gitu ya teman-teman. Ya banyak banget bahasa yang susunan katanya tuh subjek, objek, predikat. Nah itu gimana dong kita supaya kita nggak nerjemahin gitu kan. Kalau misalkan kita nerjemahin dulu dari bahasa kita kan, itu kan harus berurutan gitu kan. Itu susah gitu loh teman-teman. Gimana dong caranya? Ya berlatih gitu kan, membiasakan gitu. Nah jadi untuk metode ketiga ini, kalau misalkan kitanya udah terbiasa, maka otak kita itu udah auto masuk ke mode orang sana gitu ya, kayak gitu teman-teman. So guys, thank you for watching this video. I hope you get some advantage or some benefit from this video ya, from my opinion. For those who are learning a new language, keep going, keep fighting. Kolay gelsin. Khop khunนะครับ Adios